Sini. Lepas! Aku mau ketemu sama Kayla. Aku ibu kandungnya Kayla. Nina, cukup. Sini. Kamu hanya bisa buat Kayla celaka. Dan hari ini juga aku akan ambil rumah ini, rumah pemberian aku. Sekarang kamu angkat kaki dari sini. Enggak. Aku nggak mau ikutin kamu. Kamu sama ibu kamu itu sama-sama penipu. Selama ini sikap aku udah baik sama kamu. Tapi kamu selalu ngelunjak. Aku akan lapor ke polisi atas pencemaran nama baik dan kamu sudah menyerang Yasmin. Dan aku yakin kamu akan mendekam di penjara lagi dan kamu gak akan pernah bisa ketemu sama Kayla. Kamu camkan semua kata-kata aku. Jadi lebih baik sekarang juga kamu angkat kaki dari rumah ini. Kamu lihat aja, aku akan buktiin setiap kata-kata aku. Terus Nina benar mamanya Kayla, Oma? Bukan, kan Oma udah bilang. Suster Nina itu bukan mamanya Kayla. Kayla harus hati-hati ya. Suster Nina itu orang jahat. Jadi Kayla jangan percaya. Kalau Suster Nina ngajakin ketemu, Kayla jangan mau ya sayang ya. Jangan ya. Bu Ajeng masih aja bohong soal Kayla. Bu Ajeng bener-bener kejam ya. Kasian Nina, pasti berat bagi dia karena dipisahkan dengan anaknya. Mama kenapa bohongin Kayla soal Nina sih? Ya harus seperti itu, bahaya dong kalau Kayla tahu kalau Nina itu ibunya. Yang ada, Nina bisa memanfaatkan situasi ini. Kayla bisa dibawa pergi dari rumah ini. Mau seperti itu? Yasmin, saya ke kamar Kayla dulu ya. Aku bisa sedikit paham sih perasaannya Kayla. Dia pasti ada perasaan bahagia ketika dia ngeliat harapan tentang ibu kandungnya. Iya. Tapi di satu sisi, aku kasihan sih karena anak sekecil itu harus menjalani kehidupannya seperti ini. Dia harus mencoba untuk menerima kenyataan seperti ini. Dia sudah tahu awalnya kalau ibunya meninggal dan ternyata ada ibunya masih hidup. Ya, aku kasihan dan aku ada campur senengnya juga sama Kayla, ternyata orang tuanya masih lengkap. Kalau ngomongin masalah ibu pasti nggak akan ada habisnya. Aku pasti akan terbawa dan akan terhanyut sedih banget. Apalagi kan ibu aku juga udah nggak ada, meninggal. Dan sampai saat ini aku masih belum bisa membongkar misteri tentang kematian ibu aku. Sabar ya. Tentang itu ntar aku bantu untuk nyelidikin kematian ibu kamu. Jadi Yasmin masih cari tahu soal kematian Ibu Ratih. Apa Dania tahu kalau ibunya Yasmin adalah Ibu Ratih yang dia cari selama ini? Ya Pak Pras. Setelah kamu selingkuh istri saya dan kamu coba untuk membuat anak saya meninggal, sekarang kamu bilang kamu minta maaf. Enggak. Mama sama Pak Pras selingkuh. Mama pernah nyuruh Pak Pras untuk membakar rumah sakit dan membayar sniper untuk menghabisi Romeo. Bisa aja
Mama yang sudah menyuruh Pak Pras untuk menghabisi Bu Rati juga. Aku harus cari bukti kalau Mama adalah dalang di balik kematian Ibu Rati. Dengan begitu, aku bisa dengan mudah membujuk Yasmin untuk menikah dengan aku. Dengan umpan kalau aku tahu siapa pembunuh ibunya. Dan Yasmin pasti nggak akan bisa menolak aku. Keluarga Cakradinata benar-benar nggak akan lama lagi akan ada di dalam genggaman aku. Kamu mau langsung pergi habis ini? Iya, aku masih banyak kerjaan. Ya udah kalau gitu aku tinggal duluan nggak apa-apa kan? Aku ada urusan bentar. Makasih ya, Nia. Hati-hati ya. Kamu di mana? Aku mau ketemu. Ada yang mau aku omongin. Aku yakin Pak Pras pasti menyimpan bukti-bukti keterlibatan Mama di rumahnya. Dan aku akan mencari tahu itu semua. Dan aku yakin Mama selalu memerintahkan Pak Pras untuk terjun langsung dalam hal-hal kotor kayak gini. Dan aku akan segera menemukan bukti-bukti tersebut di dalam rumahnya Pak Pras. Untung aja aku nemu kunci serep ini di pavilionnya Pak Pras. Jadi aku bisa masuk rumah ini dengan gampang.
Di mana ya? Kira-kira Nathan nyimpen handphonenya Pak Pras. Karena aku yakin di handphone Pak Pras itu banyak barang bukti tentang kejahatan Mama dan juga Pak Pras. Apa di laci ini ya?